bagaimana. Saya keluar saja dulu ya. Kapan jambotnya? Oke. Nah, ini ya, kita kan nanti sudah menentukan seperti ini bahwa delta V sama dengan E dot delta S. Ini vektor, ini adalah skalar. Maka nanti saya akan mencari delta V ini sama dengan V akhir ya dikurangi V awal, V acuan itu sama dengan minus E dot perpindahannya kita ambil DR ya. Jadi ini vektor, ini nanti saya turunkan persamaannya. Sedangkan untuk mencari E yang vektor, maka ini sama dengan operator nabla dari potensial dibagi dengan terhadap DR, ini vektor ya. Nah, ini nilainya. Oke, saya hari Minggu kemarin, Sabtu Minggu full untuk mengerjakan bikin modul tutorial dan ngetiknya cukup lama. Setelah saya mau ngotak-ngatik Wacom saya pada niat sebelumnya ya. Oke, nah seperti ini ya. Jadi delta V sama dengan minus E dot delta S ya. Maka ini artinya delta V akhir dikurangi V acuan, V awal sama dengan minus E. Nah, delta S-nya kita lihat perpindahan yang sedikit-sedikit menjadi saya uraikan menjadi integral DR. Ini ingat rumus ini. Yang kedua, kalau diketahui V mau mencari E. Nah, karena V adalah skalar dan E adalah vektor, ini juga dia punya arah, maka tadi menggunakan operator nabla begitu ya. Contoh untuk ini sudah saya berikan tadi di catatan saya ya, contoh untuk ini begitu ya. Nah, ini poinnya ini nanti ini jadi dari E dicari delta V atau dari diketahui V dicari E. Ini harus berlaku sama ya. Ini adalah dunia vektor, hasilnya adalah skalar, ini adalah skalar, hasilnya adalah vektor, sehingga keluar penggunaan operator nabla ini. Operator nabla ini menghubungkan antara dunia skalar supaya hasilnya adalah menjadi sebuah besaran vektor ya. Oke, itu sekilas saya agak cepat saja. Ini Anda kalau tidak mau tertinggal, maka harus baca ya, dibaca catatannya. Saya rasa sudah sedetail mungkin saya menuliskan. Semoga begitu ya. Berikutnya lagi saya lari ke sini. Nah, sudah ya. Jadi tadi di sini saya menjelaskan bahwa usaha oleh gaya yang tidak searah maka hasilnya 0, usaha oleh gaya searah perpindahan hasilnya adalah tidak 0. Nah, di sini berarti F delta S melahirkan usaha sama dengan Q E kalikan delta S. Kaitan usaha dengan energi potensial adalah usaha sama dengan minus delta energi potensial, maka nanti ketika energi potensial di sini tinggal masukkan angka minusnya begitu ya. Nah, keluar yang ini sudah ya saya turunkan hasilnya seperti ini atau ini saja ya. Ini rumus umum yang ini, Ini untuk dari E dan delta S mencari delta V, ini sebaliknya adalah untuk dari diketahui skalar perbedaan potensial untuk mencari medan listrik begitu. Oke, ini berikutnya lagi. Ini contoh soal, silakan Anda pelajari sendiri ya. Misalkan begini, ini ada detailnya silahkan Anda turunkan, Anda baca, Anda adjust sendiri. Ini ada plat positif, ada plat negatif, ini muatannya plus Q, ini minus Q. Muatan pada masing-masing plat adalah plus Q minus Q, kemudian jaraknya adalah 0,032 meter, jarak dari ini nih, A besar ke B besar begitu. Nah, beda potensialnya adalah minus 60 volt. Nah, kalau ada penulisan beda potensial berarti kan ini awal, ini ujung, berarti ini artinya VB min VA. Ini kenapa minus? Minus itu untuk menunjukkan bahwa potensial di A, coba Anda pindahkan VA ke kanan, ini ke kiri, maka menunjukkan VA lebih positif dibanding B, begitu ya. Nah, beda potensial antara ujung ini dengan ujung ini adalah minus 64 volt, kemudian ada permukaan ekipotensial. Ini kemarin sudah saya terangkan ya, kalau ada seperti ini muatan positif, ini muatan negatif, maka akan ada E ke arah sini, dari kiri ke kanan ya, maka ekipotensial itu artinya titik-titik di mana memiliki nilai potensial yang sama. Maka ini yang tegak lurusnya itu adalah memiliki nilai potensial yang sama, begitu ya. Nah, misalkan ini antara A kecil dengan plat B kecil itu memiliki beda potensial minus 3 volt. Ini artinya bahwa VA lebih positif 3 volt dibanding VB kecil ini, begitu. Silakan ini selebihnya ya.
contoh soalnya mudah untuk dipelajari oleh Anda. Itu soal saya sering dikomplain oleh mahasiswa yang kurang contoh soal, katanya begitu ya. Ini masih mengulang yang tadi, ini yang tadi sudah saya jelaskan ya, bagaimana hubungan medan listrik dan potensial listrik. Ini saya ulang kembali sengaja penurunannya, saya ulang kembali sama saja hasilnya seperti tadi ya. Jadi delta U atau delta, energi energi potensial minus Q E D, berarti potensialnya, perubahan potensialnya adalah minus E dot D begitu ya. Ini kalau sudah jadi minus ED begini, ini artinya cos 0, artinya antara E dengan D sudah, searah begitu ya. Oke, ini sama mengulang yang tadi. Oke, ini bentuk 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 apa, bentuk seperti ini bentuk delta S, saya tuliskan dalam bentuk seperti ini. Artinya nanti perubahan potensial dari misalkan plat plat positif ke plat negatif, itu adalah E SE besarnya berapa, delta S itu artinya dari plat kiri sampai ke plat kanan. Delta S ini nanti ujung-ujungnya adalah lebar, jarak antar plat begitu ya. Nah, peruntukan seperti ini. Oke, langsung saja saya jelaskan begitu ya. Nah, dari sini, semoga ini Anda paham ya, saya berikan contoh soal cukup, ini contoh soal silakan Anda bahas, ini sendiri ya. Di sini ada plat positif, plat negatif, kemudian ada muatan, muatan Q0, ini berarti E dari plat positif ke plat negatif, ya. Nah, kalau muatan positif, maka akan dari sini menuju ke kanan, kalau muatannya elektron negatif akan dari plat, negatif menuju ke positif ya, negatif dengan negatif pasti tolak-menolak dia akan menuju ke sini, yang ini akan menuju ke kanan begitu ya. Silahkan, yang paling pokok di sini adalah pada kasus seperti ini karena energi potensial listrik adalah gaya listrik adalah bersifat konservatif. Apa artinya konservatif? Saya sudah terangkan di awal, maaf sebentar. Nah, ini ya. Jadi ini, gaya listrik kalau misalkan dari posisi A ke B kembali ke A, maka ini perubahan energinya adalah nol. Berarti dari A ke B dengan dari B ke A itu dari A ke B saya conserve, menyimpan, dan dari BA saya ambil kembali dengan jumlah yang sama. Maka gaya listrik dikatakan bersifat, konservatif ya. Nah ini WAB artinya gaya konservatif dengan perpindahan dari A, B ke A, B ke A, itulah perubahan energinya adalah nol begitu ya. Nah itu, gaya listrik, sama seperti gaya gravitasi itu adalah bersifat konservatif. Saya lanjut ke yang tadi. Ini sudah ya, kemudian ini contoh ini. Nah di sini kalau kasus seperti ini, karena gaya listrik bersifat konservatif, maka di sini nanti harus berlaku energi di setiap tempat di sini adalah, sama begitu ya. Nah, di sini untuk nomor C-nya silahkan Anda pelajari nanti ya, bahwa energi di A dan di B adalah sama. Jadi di setiap keadaan di sini ini energinya sama, selama pergerakan sama, ya. Nah, di sini, energi mekaniknya terdiri dari energi kinetik dan energi potensial listrik, ya. Sama ini cara berpikirnya seperti kita membahas usaha pada semester 1 ya, bab usaha energi, begitu ya. Nah, mudah-mudahan contoh soal ini juga bisa tidak terlalu abstrak buat Anda ya, ada contoh bagaimana cara penggunaan persamaan-persamaan tersebut begitu. Dan ingat di sini ini delta V, VB min VA ya, plus minusnya harus dimasukkan ya. Ini untuk menunjukkan kalau seperti ini menunjukkan bahwa, plat A itu lebih positif dibanding plat B. Jadi ini kalau ini kutub positif, di sini potensialnya lebih besar dibanding di yang ini ya, begitu. Ini contoh soal yang tadi. Nah, saya ingin masuk ke sini. Ini yang tidak ada di slide perhitungan seperti ini ya. Jadi tadi saya sudah menjelaskan tentang persamaan yang ini ya, yang ini nih, bahwa delta V perubahan potensial minus E dot dr. Nah ini saya ingin mencoba menjelaskan ini kepada Anda dengan sudah saya berikan penurunannya lebih detail begitu ya. Kembali ke materi sebelumnya di pekan lalu, kita sudah membahas di sini, misalkan saya punya plat, ya, plat tersebut luas penampang platnya A, kemudian diberi muatan positif Q begitu ya. Nah, plat bermuatan Q ini luas penampang A, kemudian sekarang kalau kemarin kita kan sudah menghitung medan potensial di sini berapa, medan di sini berapa, medan listrik di kanan plat berapa, di kiri plat berapa. Sudah kita hitung ini ya, lihat ke pelajaran sebelumnya. Jadi sebelah kiri ini adalah arahnya ke sana ya, arah keluar begitu ya.
Bisa diikuti? Halo? Kalau ini ada plat positif, luasnya A, maka ini adalah arah E-nya keluar. Dilihat lagi pelajaran sebelumnya, begitu. Oke, ini untuk yang di kanan sini, ini menuju keluar. Nah, seperti ini lihat. Delaynya lama banget. Oke. Semoga saya punya cukup waktu untuk ngotak-ngatik. Nah, semoga catatan bisa dipahami ya. Jadi ini yang sudah kita bahas pada topik pekan lalu ya, medan listrik ya. Jadi nanti di sini untuk di sebelah ini positif A, jadi ini arah E-nya ke arah luar ya. Untuk X lebih besar daripada 0 di kanan plat, ini akan seperti ini besarnya rapat muatan per 2 epsilon 0 arahnya positif I, arah ke kanan. Sedangkan di sini X lebih kecil daripada 0, di sini adalah ini besar E-nya, ini arahnya adalah ke sebelah kiri begitu ya. Nah, ini kalau saya tuliskan akan seperti ini. Untuk muatan positif ini akan seperti ini ya, bentuk grafik E terhadap, X-nya begitu ya. Ini ke sini positif, untuk yang di sebelah sini ini adalah negatif begitu ya. Sama dengan ini sebelah X lebih kecil daripada 0 daerah sini, negatif di bawah, ini adalah positif ya. Nah, sekarang kita sudah tahu ini ya, diturunkan, sebelumnya, dilihat di pelajaran, pekan lalu, kita mau mencari, berapa nilai potensialnya. Nah, di sini tapi kalau menghitung potensial dan menghitung energi potensial, tentu harus menentukan acuannya begitu ya. Nah, misalkan acuannya saya ambil saja di titik X sama dengan 0, potensialnya adalah 0 begitu. Nah, tadi apa rumusnya? Rumusnya tadi adalah, eee, ini ya, delta V itu berarti V akhir dikurangi V acuan, startnya dari acuan, ini adalah ke tujuan. Ini adalah tujuan. Ini tujuan, ini acuan sama dengan minus E dot DR. Jadi ini start awalnya integralnya dari acuan. Di sini adalah tujuan. Acuan akhir dan acuan di mana? Awalnya sebagai acuan. Ini dari sini ini adalah acuan, di sini adalah tujuan begitu ya. Oke, kita berikan saya tadi. Di sini misalkan saya menggunakan pada titik X0 ini ditetapkan saja ya, bahwa potensialnya adalah 0. Nah, tadi kan ada integral E dot DR. Nah, DR ini kan vektor. Vektornya Anda tuliskan saja lengkap biasa ya, DR itu kan, lambang untuk, 3 dimensi. Jadi IDX, JDY, dan KDZ begitu ya. Jadi ingat di sini selalu positif. Kemudian kita lihat ini untuk yang X lebih kecil dari 0 di sini. X lebih kecil dari 0 di sisi ini, daerah sini. Ini delta V sama dengan V X adalah tujuan, min V0 adalah tujuannya mana? Kenapa V0? Karena sini kita menentukan bahwa pada X sama dengan 0 sebagai acuannya, tegangannya adalah 0 volt begitu ya. Jadi Vx min V0, masukkan saja delta V, V tujuan dikurangi V acuan, minus E dot DR. Ini acuan sampai ke tujuan ya. Nah, kita masukkan E-nya berapa? Karena kita sedang bicara di sebelah kiri ini, maka berarti kita di sini jangan keluar dari ke sebelah kanan. Ini kan untuk kita sedang berbicara X lebih kecil dari 0. Maka di sini startnya dari acuan, acuannya di 0, tujuannya adalah X, tapi X-nya di sebelah kiri ini. Jadi dari sini ke arah sini begitu ya. Startnya tetap di acuan sama seperti ini V0, ini 0 ke tujuan. Tujuannya adalah di sebelah kiri plat. Berarti masukkan E-nya berapa? E untuk sebelah kiri berapa? E untuk sebelah kiri adalah ini. Rapat muatan per 2 epsilon 0 ya. Atau rapat muatannya saya uraikan menjadi Q per A begitu ya. Ingat ini rapat muatan yang ini. Ini adalah Q per A. Rapat muatan per. Nah, tadi arahnya kemana ini? Ini kan E sebagai vektor, Anda masukkan ini besarnya, ini arahnya. Ini besarnya, ini arahnya. Minus I. Anda masukkan saja biasa. Jadi vektor E-nya adalah ini besarnya, ini arahnya. Masukkan dotnya, ini dot, ini dot. Nah, kita untuk DR-nya, karena ini hanya satu dimensi, maka kita ambil untuk arah DX saja. Dan ingat di sini kita ambilnya ini selalu positif, IDX. Walaupun kita sedang gerak ke arah sini, kita ambil untuk DR-nya adalah selalu positif. Di sini sudah saya tekankan perpindahan selalu positif. Jadi dot IDX begitu ya.
Nah, setelah E dimasukkan, nanti ini min kali min jadi plus, ini Vx yang ini ya, ini V0-nya adalah, karena di soal diketahui V0-nya sama dengan 0, Anda masukkan 0. Kalau di soal diketahui pada saat X sama dengan 0, titik acuan, V0-nya adalah 3 volt, Anda masukkan di sini 3 volt, begitu ya. Ini tinggal dimasukkan min kali min, positif, I dot I adalah cos 0 sama dengan 1. Jadi menjadi rapat muatan 2 epsilon 0A integral dx, ya. Kemudian dx-nya berarti dari 0 sampai ke X, X-nya sebelah kiri ini, ya. Jangan cantumkan plus minusnya. Jadi pokoknya awalnya 0, acuannya 0 ke X begitu. Tinggal kita integrasikan. Maka kita punya persamaan Vx, ini Vx sama dengan, harusnya ini V0 plus Q 2 epsilon 0A kalikan X. Ini persamaan untuk potensial di sebelah kiri ini. Begitu. Bisa diikuti? Halo? Bisa, Bu. Oke, terima kasih. Ini untuk sebelah kanan. Sebelah kanan masih dari sini. Sama seperti tadi. Delta V sama dengan Vx min V acuan. Sama dengan minus vektor E dot dr. Kita masukkan minusnya. Masukkan E untuk di sebelah kanan. Di sini, E di sini. E di sini adalah kita ambil yang ini, sebelah kanan. Berarti ini. Rapat muatan atau Q per 2 epsilon 0 plus I. Kita masukkan di sini plus I. Plus I dot, perpindahan selalu positif, I dx. Begitu. Maka nanti menjadi Vx min V acuan, kebetulan sini 0, sama dengan ini I dot I sama dengan 1 ada minusnya. Minus Q 2 epsilon 0 AX. Ini untuk di daerah X lebih besar daripada 0. Ya. Kemudian kita gambarkan sketsanya. Begitu. Jadi kalau untuk sketsa untuk medan listrik, ini untuk di sebelah kanan adalah positif E-nya, untuk di sebelah kiri E-nya adalah negatif seperti ini, ya, yang merah ini dan ini. Sementara untuk potensial menjadi seperti ini, ya. Ini pada X lebih kecil dari 0 daerah sini, menjadi ini Vx bla 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 bla, ini variabel Q per 2 epsilon 0A kalikan X. Vx X. Jadi ini positif gradiennya ya. Ini adalah Vx, sumbu tegaknya adalah Vx, sumbu datarnya adalah X. Ini adalah gradiennya miring ke kanan, positif ya ini. Nah ini sama dengan persamaan Vx Q per 2 epsilon A. Nah Q per 2 epsilon A-nya itu adalah besarnya kemiringan atau gradien. Untuk yang X lebih besar dari 0 daerah sini, di sini adalah Vx minus X. Gradiennya maka di sini negatif begitu ya. Semoga gambar ini menjadi gambar yang merah ini bisa Anda pahami. Di sini saya selipkan sedikit, asumsilah. Saya kan awalnya ngambil pada acuan itu V0-nya 0 volt. Sekarang saya ingin pada acuan ngambilnya 3 volt, ya, positif 3 volt. Maka akan seperti ini gambarnya. Gradien ini dengan ini sama, tapi ini sebagai V pada X sama dengan 0-nya acuannya adalah 3 volt. Maka gambar yang hijau ini, begitu ya. Oke, semoga bisa dipahami bagaimana menghitung potensial diturunkan dari medan listrik begitu ya, pada sebuah plat berisi muatan positif dengan luas platnya adalah A begitu. Ini sketsa buat E, ini sketsa buat potensial. Semoga bisa dipahami. Di sini saya berikan, saya belum rehat ya, nanti kalau topiknya pindah, ini kan masih kita bahas plat sejajar ya. Saya tekankan, terutama bagi yang fisika di daerah barisan duduk yang di belakang, belajar itu dicicil ya, karena ini saya menjelaskan ini artinya Anda sudah mengerti yang topik sebelumnya sudah saya jelaskan ya. Misalkan, saya langsung lompat saja ya, ini ada plat, isi luasnya A sama, yang ini diisi dengan muatan minus 6 Ki, yang ini diisi dengan muatan 2 Ki. Ini minus 6 Ki, ini positif 2 Ki begitu ya. Nah ini kita harus menghitung bagaimana potensial di sini, di daerah ini, dan daerah ini ya. Ini saya kembangkan dari sini lebih rumit ya. Tetap di sini tentukan acuannya yang mana. Nah acuan biasanya pada titik X sama dengan 0 begitu ya. Jadi di sini sebagai acuan, saya di sini ngasihnya pada saat di acuan X sama dengan 0, di sini potensialnya adalah 0 volt. Kalau Anda di sini mau ngambil 10 volt juga boleh, silahkan ya. Catatan di sini sudah saya tuliskan juga, integral dari acuan menuju ke tujuan ya. Dan perhatikan medan dan DR-nya. DR-nya selalu positif. Dan perhatikan medan setiap daerah. Jadi di sini kan medannya sekian. Di sini medannya beda lagi begitu. Jadi
ini integral ini harus berlaku untuk medan yang sama, ya. Nah, ini cara menjumlahkan kalau ini minus 6 Q berarti ini masuk ke dalam semua karena minus ya, masuk ke dalam, sekian. Di sini yang plat 2Q karena positif dia keluar arahnya, keluar keluar keluar. Ini sudah saya bahas pada pekan lalu. Nah, jadi dijumlahkan ke kanan sekian, berapa ini ke kanan 3 rapat muatan per epsilon nol, tapi ke kanan, ini ke kiri, jadi ke kiri ya, bagi si ini, bagi si plat ini. Yang oleh muatan 2Q ini adalah, muatannya positif ya, kalau positif kan menjauh 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 menjauh. Jumlahkanlah ini ke kanan dan ke kiri ya. Yang ke kanan besarnya ini 3 lambda per epsilon nol, yang ini besarnya adalah lambda per epsilon nol. Ini dijumlahkan ke kanan dan ke kiri, akhirnya besarnya ke mana? Besar yang ini ya, 3 lambda per epsilon nol ke arah kanan. Jadi di titik ini besarnya E sekian. Jadi E ini adalah E yang saya tunjuk ini adalah E hasil penjumlahan yang merah juga yang hijau ini ya. Di kiri, maka hasilnya di sini sekian, ini minus I. Di daerah lebih besar daripada D, ke kiri dan ke kanan. Besaran kemana? Besaran ke yang ke kiri. Maka di sini hasilnya sekian, negatif I. Semoga bisa dipahami cara menentukan medan ini, begitu ya. Sekarang kita akan masuk ke menghitung potensialnya. Masukkan saja, ingat yang tadi, kita hitung dulu untuk X lebih kecil dari 0 dari sini. X lebih kecil daripada 0, maka di sini E-nya adalah 2 rapat muatan per epsilon 0 arahnya I. Ya. Kita masukkan delta V sama dengan X V0 minus integral acuan menuju tujuan. Tapi ingat di sini ini acuannya, tujuannya di sini. Berarti sampai X tertentu, terserah X mau di sini, terserah. Yang penting ini X begitu ya. Acuan sampai tujuan. E-nya masukkan ini, yang tadi ini 2 lambda per epsilon 0 arahnya I. Di sini arahnya I. Kemudian ingat arah selalu positif I dx begitu. Kita I dot I sama dengan 1 cos 0 per 1. Ini ada minusnya, minus 2 rapat muatan epsilon 0 integral dx, maka menjadi seperti ini. Batasnya 0 sampai X. Artinya apa? Dari X 0 sampai X-nya terserah di sini berapa. X-nya variabel ya, di posisi sebelah kiri dari plat yang bermuatan 6Q ini begitu. Oke, silahkan Anda teruskan cara mengintegrasikan hasilnya keluar seperti ini. Kemudian nanti yang kedua ini, saya menghitung berapa medan potensial listrik di dalam ini, di dalam plat, di tengah plat yang ini dan yang muatan positif 2Q dan muatan minus Q. Di sini berapa sih medan potensial listriknya? Anda masukkan saja delta Vx ke dikurangi V acuan ya. Ingat acuan di titik X sama dengan 0, 0 terhadap tujuan. Masukkan saja minus, di sini E-nya masukkan E yang ini, kemudian IDX sekian ya. Silahkan. Berikutnya lagi untuk di daerah sini sebelah kanan D, X lebih besar daripada D, masukkan di sini E-nya sekian, dilihat dari sini. E-nya sekian ya, minus. Kita masukkan delta V-nya, VA min V acuan, masukkan minus, ini E-nya, ini DX-nya, masukkan saja. Oke, hati-hati dengan syarat batas ya. Ini lihat, di sini untuk X lebih D, jadi kita menghitung medan listrik di sekitar sini, di sekitar kanan ini. Maka untuk menuju ke kanan ini, kita berangkat dari V tujuan dikurangi V acuan. Ya. V tujuan dikurangi V acuan. Di sini integral dari acuan ke tujuan. Tapi ingat karena E-nya beda, maka harus dibuat 2 langkah. Pertama dari 0 sampai D, nilai E-nya yang ini. Berikutnya dari D sampai ke tujuan, nilai E-nya berbeda. Ya, hati-hati di situ. Di sini E-nya yang ini E-nya yang ini. Jadi ini berbeda. 0, ingat ya dari acuan ke tujuan. Ke D dulu, langsung dilanjut dari D ke posisi yang mau kita tuju, itu X. X-nya adalah di sebelah kanan plat yang kedua ini. Begitu. Hati-hati memasukkan E-nya. Begitu. Silahkan ini buat latihan Anda, sudah saya kerjakan, saya turunkan begitu ya. Hasilnya adalah seperti ini. Nanti Anda lihat grafiknya untuk X lebih besar dari 0, ini grafiknya, ini berarti grafiknya negatif ya. Berbanding linear dengan X tapi negatif, turun di sini. Yang X sampai D di sini adalah seperti ini hasilnya. V sama dengan sekian. Ya. V sama dengan sekian. Ini berarti positif linear ya, turun. Untuk yang X di depan, di besar daripada D,
Ini adalah sekian. Oke, tinggal Anda cek aja masukkan X-nya berapa. X ini adalah X dihitung dari sini. Ya, di depan D. Silahkan ya. Begitu cara menghitungnya. Kemudian saya hitungkan juga ini untuk yang ya, ini silahkan buat latihan Anda ya. Plat plat luas A muatan positif Q. Nah, lihat ya, silahkan turunkan caranya sama. Kemudian bagaimana dua plat ini positif, ini negatif, maka kita sudah turunkan di sebelumnya ini pasti bakal 0, 0 di dalam ada E begitu. Nanti hitung V-nya. Hitung V-nya. Nanti akan seperti ini sketsa dari bentuk potensialnya begitu ya. Silahkan untuk Anda pelajari sendiri ya. Contoh soalnya sudah saya berikan, mudah-mudahan lengkap dan bisa membantu pemahaman, memudahkan pengertian Anda. Ini untuk yang bola sama ya, kita kan kita tuh yang sebelumnya ini adalah kita membicarakan tentang kapasitor plat apa ini sejajar begitu ya. Muatan positif, muatan negatif, ini luas platnya sama begitu. Kemudian di sini kita belajar mengenai kita sudah membahas di pertemuan sebelumnya tentang bola ya. Bola, saya ambil di sini bola pejal. Bola pejal. Bola pejal ini ya, ini bola pejal. Ini kalau dijadikan dulu nggak mau ya. Ini bola pejal sudah kita bahas ya. Ini kalau bola pejal maka di dalamnya E-nya akan 0, kenapa 0? Karena dia konduktor. Kalau dia konduktor, kemudian di luar bola sudah saya turunkan sama dengan seperempat pi epsilon 0 Q per R ya. Nanti sama kita hitung V-nya. Kita hitung V-nya sama ini. Jadi nanti akan ketemu grafiknya seperti ini. Jadi untuk ini untuk E terhadap posisi di dalam bola E-nya 0, di kulit bola itu berbentuk ini apa di sini? Berbanding dengan E-nya berbanding dengan R kuadrat ke sini. Nanti untuk potensial silahkan Anda pelajari, nanti hasilnya adalah di dalam potensialnya ada konstan dan di luar bolanya ini bola pejal konduktor jari-jarinya R adalah berbanding dengan seper R seperti ini ya. Coba saya pindahkan lagi. Kita cara menghitungnya ya, saya ulangi lagi mengulang yang tadi. Ini bola pejal, E-nya sudah tahu, di dalam bola adalah 0, di luar bola adalah seperti ini ya. Lihat di pembahasan sebelumnya ini. Kemudian kita mau menghitung perbedaan potensial. Perbedaan potensial ini dalam bola R lebih kecil daripada R besar, maka ini V dikurangi V acuan. Ya. Berarti ini minus E dot DR. Ya. Ini minus masukkan, E-nya karena di dalam bola. Ya. Karena ini R lebih kecil daripada R. Ini kayaknya salah saya. Oke. Nah, tunggu sebentar. Oh ya, ini R lebih kecil dari R di dalam bola. Di sini ya, dalam bola ya. Lebih kecil daripada R di jari. Nah, untuk bola, acuannya adalah di titik tak hingga. Jadi nun jauh di sana. Kemarin saya mohon maaf sebentar. Saya ingatkan kembali kepada Anda. Saya sudah bahas, nah di sini. Jadi gini, pas waktu pembahasan kemarin, saya sudah jelaskan mengenai kalau ini ada muatan, maka di antara kedua muatan ini adalah ada energi potensial ya, yaitu K kalikan Q1, Q2 per R kuadrat, R per R ya. Nah, energi potensial. Energi itu adalah satuan dari usaha begitu ya. Nah, berarti usaha itu harus ada perpindahan begitu. Nah, maka yang didefinisikanlah bahwa ini energi potensial itu adalah besaran dari usaha, itu adalah usahanya dari mana ke mana. Kalau yang namanya usaha masih ada perpindahan, yaitu energi potensial sekian itu energi yang diperlukan untuk memindahkan muatan Q ini dari tak hingga ke titik tersebut. Ya ingat, definisi usaha adalah adanya perpindahan. Jadi ini ada antara muatan ini sama muatan ini, Q-nya ada di posisi tak hingga ya. Ketika di posisi tak hingga, maka
energinya adalah 0 joule ya. Nah, energi yang tadi, energi potensial di antara kedua muatan ini adalah menggambarkan usaha yang dilakukan oleh gaya listrik untuk memindahkan Q ini dari posisi tahingga ke posisi A ini, ya. Jadi ingat, tidak boleh menyalahi konsep bahwa energi potensial lahir karena adanya usaha. Usaha artinya ada perpindahan. Perpindahan dari mana? Perpindahan dari posisi tahingga ke titik A ini. Jadi untuk muatan bola, muatan seperti ini, maka acuannya kita pakai pada posisi tahingga. Dan posisi tahingga energinya adalah bisa dipahami ya. Kembali ke sini saya. Jadi di sini akhirnya V dikurangi V acuan ya. Di tahingga berarti potensialnya sama dengan 0. Makanya dari acuan menuju tujuan. Tujuannya kan di sini, di dalam bola. Ingat bahwa E di dalam bola dengan E di luar bola itu berbeda. Maka di sini dari acuan tahingga ke R dulu, ke kulit bola ini. Ya. Kalau di sini nilai Q-nya adalah ini, ada nilai nilai E-nya ada ini, masukkan E-nya. Kemudian perpindahannya adalah R.dr ya. Anda kalikan ini minus tahingga sampai R sampai sini, kemudian dari R kita menuju ke lokasi di dalam bola begitu. Ini R-nya R variabel, kalau ini R-nya R jari-jari ya. Hanya di sini untuk dari R ke posisi dalam bola, di sini E-nya adalah 0. Ini masukkan E0 ya. Begitu. Silahkan seterusnya tinggal Anda turunkan. Di sini hasilnya bahwa untuk di dalam bola V sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Q per R. Ini R adalah R jari-jari bola. Jadi V-nya adalah konstan. Karena R-nya adalah jari-jari bola. V-nya konstan. Ketika di luar bola kita menghitung potensial di titik ini. Ini adalah delta V, V min V tahingga, acuan ini. Dari acuan tahingga ke R. Ini jangan minusnya, masukkan E-nya seperti ini, dan masukkan perpindahannya. Ini dari tahingga ke R, R-nya R di luar bola. Jadi cukup satu langkah saja. Di sini E-nya sama ya. Maka hasilnya seperti ini, hasilnya ada seperti ini. V berbanding terbalik dengan R. Anda ingat rumus ini? Rumus ini sama seperti yang kita turunkan sebelumnya. V untuk sebuah muatan sama dengan 1/4 pi epsilon 0 plus Q per R ya. Jadi bola itu kalau dipandang dari jarak jauh di luar bola, ini dapat dianggap sebagai sebuah titik yang berisi muatan plus Q begitu ya. Lihat ini rumus ini sama ya, sama seperti pembahasan kita sebelumnya. Mana? Oke, ini ya. Energi potensial per potensial. Ini saya turunkan dari definisi ini F.S, perpindahan hasilnya seperti ini energi potensial. Definisi potensial adalah energi potensial dengan dihilangkan si muatan ujinya begitu, muatan kecil dihilangkan. Maka seperti ini. Sama dengan pertanyaan dengan persamaan yang saya turunkan di sini tadi. Mana? Ini untuk bola konduktor tadi ya. Nah, di sini ya. Ini potensialnya ini konstan. Nah, ini V sama 4/4 pi epsilon 0 Q per R, R-nya R jari, ini konstan berarti. Nah, di sininya adalah berbanding dengan V dengan 1/R. Sama seperti yang tadi. Oke, ini berbanding 1/R. Kalau yang ini berbanding dengan 1/R kuadrat ya. Lihat di persamaannya di sini. E-nya berbanding dengan 1/R kuadrat untuk di luar bola. Ini sketsa untuk E terhadap jari-jari bola ya. Ini di dalam bola, ini di luar bola. Ini sketsa untuk potensial terhadap R, jarak dari pusat bola begitu ya. Seperti ini grafiknya. Yang plat, yang lingkaran sudah saya sampaikan bagaimana cara menghitung potensialnya ya. Selebihnya silahkan Anda ini sendiri. Ini saya ambil dari Katnel. Oke, silahkan buat catatan Anda saja ini ya. Oke, ini saya hanya ingin menjelaskan kalau ini ada muatan sumber, ini ada muatan tertentu gitu ya. Ini muatannya positif. Bila mana muatan positif Q0 dari A bergerak ke B lalu ke C, ini artinya dia bergerak dari potensial tinggi ke potensial rendah begitu ya. Kenapa dilihat di sini? Ini K potensial, ini sumbernya adalah Q ya, Q besar ini. Positif. Muatan positif, maka di titik A ini berapa potensialnya? K dikalikan muatan sumber dibagi RA. Maka VA
lebih besar daripada VB, daripada PC akibat oleh apa? RA lebih kecil dari RB, lebih kecil lagi, lebih dari RC begitu ya. RC ini makin panjang berarti VC-nya makin kecil. Artinya kalau untuk muatan Q0-nya saya berikan positif, maka dia berangkat atau pergi dari A ke B ke C ini, dia menempuh potensial tinggi ke rendah ke makin rendah begitu ya. Nah, kalau di sini saya berikan muatannya negatif, maka muatan negatif dengan positif maka saling tarik menarik, maka untuk muatan negatif dia bakal pergi dari apa C ke B ke A. Artinya dia bergerak dari potensial rendah ke potensial tinggi untuk muatan negatif. Untuk muatan positif dia pergi dari potensial tinggi dari potensial apa ini tinggi ke rendah ya. Muatan positif tinggi ke rendah, kalau muatan negatif kebalikannya begitu ya. Oke, silakan ini ada latihan soal saya ambil dari Katno, sebenarnya bisa Anda buka sendiri ya latihan soalnya. Contoh soal itu. Ini pun sama contoh soal. Tadi sudah sama seperti tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi ada muatan positif negatif dari diam. Kalau kalau proton akan menuju ke sini. Maka kalau oke, tolong cek lagi. Khawatir saya ada gambar yang salah ya. Oke, silahkan. Ini silakan untuk Anda pelajari ya. Ini muatan positif sumber, ini muatan positif, maka dia bergerak dari potensial mana ini. Kalau ini VD lebih kecil daripada VA ya, kalau di jalan lebih kecil. Oke, jadi kalau gerak dari sini ke sini, maka dia berarti gerak sebaliknya dari potensial rendah ke potensial tinggi untuk proton, begitu ya. Untuk elektron beda lagi. Silahkan ini catatan saya tulis detail karena memang untuk latihan Anda. Oke, sebelum masuk ke kapasitor, saya mungkin akan lihat dulu slide sebelum kita membahas, kita bahas dulu ini ya. Kita lihat ya sama nanti PPT katanya kita lihat. Mohon maaf saya istirahat dulu sebentar ya. Lalu saya ngajar dari jam 6 pagi ini. Cukup lumayan serak. Oke, kita lanjutkan kembali. Kita lihat slide yang ini. Ini sudah saya jelaskan kemarin ya, contoh soalnya pun ada. Kira-kira saya perlu bahas ini sudah juga kan ya. Permukaan ekipotensial adalah titik-titik di mana memiliki potensial sama ya. Nah, contohnya ini sudah saya jelaskan pekan yang lalu. Kalau ada yang biru ini adalah arah medan listrik, berarti di sini muatan positif, di sini plat muatan negatif ya. Maka ekipotensial selalu tegak lurus. Ini titik-titik dengan nilai potensial yang sama, tegak lurus dengan arah medan listrik. Ini untuk muatan apa plat begitu ya. Ini untuk muatan titik akan seperti ini. Ini arah medan yang biru, yang apa ini yang oranye atau yang coklat ini adalah ekipotensial begitu ya. Untuk muatan seperti ini positif menuju negatif, maka di sini ini garis gaya, maka arah titik-titik ekipotensial akan selalu tegak lurus terhadap arah medan listrik. Maka seperti ini, begitu ya. Ini titik-titik yang bentuk lingkaran ini artinya menunjukkan permukaan ekipotensial. Kemudian ini lihat ya, ini jaraknya berbeda karena apa ini kan positif
ini menuju negatif ya arah garis gayanya, begitu. Makin ke sini makin jauh, makin renggang, begitu. Sehingga lingkaran ekipotensialnya seperti ini ya. Oke, berikutnya ini yang tadi sudah saya jelaskan, maka W ini sama dengan I0 kalikan, ingat dW usaha sama dengan gaya kali perpindahan. Gaya listrik adalah Q dikalikan E dot ds. Sudah saya jelaskan tadi ya. Ini berarti W sama dengan Q E. Nah, ds-nya diintegrasikan dari awal ke ujungnya di mana begitu ya. Dalam bentuk integral seperti ini. Maka kita tahu bahwa potensial adalah W energi potensial energi potensial maaf sebentar. W dengan energi potensial tuh W adalah minus energi potensial ya. W dari I ke F adalah minus delta energi potensial IF ini begitu. Maka di sini potensial adalah energi potensial dibagi Q, jadi Q-nya hilang. Q-nya hilang keluar minus ya. Tinggal E dot ds begitu ya. Oke. Nah, di sini kita ambil acuannya terserah berapa, di sini kebetulan 0, silahkan, tadi sudah saya jelaskan ya. Ini persamaan yang saya jelaskan, dan saya sudah menjelaskan dalam catatan saya menggunakan persamaan ini di dalam kasus bola, di dalam kasus lembar bermuatan, lembar 2 plat bermuatan, plat dan bola ya. Lihat di SAP yang harus disampaikan kepada Anda adalah untuk bentuk wadahnya adalah plat dan bola ya. Untuk silinder tidak punya kewajiban untuk disampaikan, tapi walaupun saya selipkan di catatan sedikit ya tentang menghitung medan listrik pada silinder, nanti menghitung potensialnya sama saja pakai gunakan persamaan yang ini. Saya lebih senang menggunakan ini adalah persamaan yang umum. Artinya kalau kita main-main bahwa V acuannya nggak perlu 0, kalau 0 itu biasanya digerondingkan ke bumi ya. Nanti kita bicara kapasitor ya. Dengan V acuannya ini satu platnya digerondingkan ke bumi, maka ini menjadi muatannya akan masuk ke bumi sehingga di sini adalah 0 begitu. Tapi Anda harus mengerti bahwa bisa saja di sini saya memberikan acuannya adalah misalkan 10 volt, itu boleh-boleh saja. Yang penting mengerti nanti cara menurunkan dan cara membacanya begitu. Ini sudah saya jelaskan pekan lalu ya. Jadi ini delta V sama dengan VF min VI itu adalah integral. Nah, seperti ini ya persamaannya. I ke F minus E ds. Integral ds-nya perpindahannya ini adalah dari sini F dikurangi I. Jadi ini ya panjangnya adalah D. Sama dengan min ED ya. Ini nanti Anda lihat ya perbedaan potensial selalu keluar angka negatifnya ya. Angka negatif ya, di sini jangan lupa angka negatifnya. Kemudian kalau sekarang dari I ke C kemudian ke F. Hitung perbedaan potensial I dengan F, tapi pengen jalan seperti ini, sama saja. Di sini sudah ada seperti ini, E dot ds, maka di sini lihat E-nya vektor, ds-nya vektor. Ya. E dengan ds-nya lihat, di sini adalah E-nya ke sini, ds-nya kemana ini? E-nya ke bawah, ini yang biru ini adalah garis-garis medan listrik ya. Yang biru ini E-nya ke arah bawah, ds-nya ke arah sana. Maka ini adalah cos 90. Maka I ke C ini menghasilkan perbedaan potensialnya 0. Ya, kenapa? Karena cos 90. Paham ya? Di sini. Nah, tinggal yang kedua, yang dari C ke sininya. Yang dari C, E-nya ke sini, kemudian ininya ke sini perpindahannya. Jadi antara E dengan perpindahan ada sudut sekian. E cos 45 ds ya. Atau kalau di sini cara tulisannya begini jangan bikin bingung ya. Ini E-nya dikesinikan, ini maksudnya E-nya diambil cosnya arah ke sini. Kemudian ini ds-nya. ds-nya sama saja ya, hasilnya adalah sama. Hasil ini sama hasil ini sama menunjukkan bahwa kita lihat saja diambil yang E-nya searah dengan dengan perpindahannya. Ketika kita dari I mau kemana dulu dan seterusnya nggak ngaruh ya. Yang penting mana awalnya, mana ujungnya. Anda ambil jalan tersingkat di mana E dengan ds-nya searah. Jadi cos 0 adalah 1 begitu ya. Kenapa begitu? Anda ingat lagi bahwa
untuk, ini kan, perpindahannya usaha oleh gaya listrik yang bersifat konservatif ya, itu tidak bergantung pada lintasan, yang penting awalnya mana, ujungnya mana, nanti hasilnya akan sama. Buktinya ini, lewat sini atau lewat miring kemudian ke sini, sama saja hasilnya. Atau Anda mau ke sini dulu, terus ke atas, ke sana, ke kanan, kiri, baru ke sini, sama saja hasilnya, oke? Itulah sifat dari, usaha oleh gaya konservatif, dan gaya listrik ini termasuk dalam gaya konservatif. Nah, ini di sini pun ada ya potensial disebabkan oleh muatan titik, ini melengkapi catatan saya tadi, silahkan. Di sini seperti ini ya, ini menjadi, silahkan saya Anda lihat ya, ini oleh muatan titik, hasilnya seperti ini, begitu ya. Silahkan sama saja. Aplikasi dari penerapan, rumus yang tadi. Potensial oleh kumpulan muatan titik. Nah, di sini ingat, kalau saya punya muatan titik yang banyak, kita sudah menemukan, rumusnya, eee, clear frame dulu. Oke, di sini adalah potensial oleh kumpulan kumpulan muatan titik ya, ini persamaannya seperti ini. Nah, contohnya seperti ini, ada muatan, 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 muatan. Ini adalah karena potensial besaran skalar, sehingga kita tinggal jumlahkan saja ya. Ini misalkan Anda disuruh cari berapa sih potensial di titik P oleh muatan 1, 2, 3, 3, 4 begitu. Karena dia besaran skalar, dia tidak memiliki arah. Yang penting kita menghitung oleh muatan 1 potensialnya hitung saja 1/4 pi epsilon 0 Q1 per R. Tambahkan oleh muatan 2, tambahkan oleh muatan 3, semuanya tambahkan saja ya, dijumlahkan oleh masing-masing muatan. Tinggal ini R-nya berapa ya. Nah, yang paling harus diingat adalah jenis muatan, karena ini, potensial besaran skalar, maka jenis muatannya harus dimasukkan ya. Jadi ini Q1, Q2, Q3, 4-nya masukkan positif, negatif, positif, negatif, yang ini nih, begitu ya. Hasilnya adalah seperti ini ya. Jadi ingat dalam perhitungan potensial ini, jenis muatan harus dalam perhitungan potensial dan energi potensial, jenis muatan harus dimasukkan. Dalam perhitungan gaya listrik dan medan listrik, ingat, karena F dan E adalah besaran vektor, penjumlahannya harus hati-hati ya, arahnya diperhatikan menjadi penjumlahan secara vektor begitu. Oke, ini juga sama, silahkan ini potensial oleh dipolistrik, ini muatan, kita lihat di titik P ini berapa begitu. Potensial oleh muatan positif, potensial oleh muatan negatif, ini positif, ini oleh muatan negatif, tinggal dimasukkan ini R-nya berapa, ini R yang positif, ini R yang negatif, ada tambahannya nih, begitu ya. R ini tambah ini, begitu, silahkan ya. Oke, ini buat sebagai latihan Anda saja, gitu ya. Ini potensial. Coba lihat kita sudah membahas dipolistrik ya. Dipolistrik ini potensial sekian. Kalau Anda ingin tahu apakah potensial ini dari hasil ini Anda ingin mencari E-nya, mencari medan listriknya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa mencari E adalah turunkan V terhadap R ya. Jadi ini diturunkan di operator menggunakan operator nabla yang tadi saya jelaskan. Jadi dari V mau cari E diferensialkan, dari E mau cari potensial diintegrasikan. Ingat ada tanda negatifnya begitu ya. Ini sama potensial oleh muatan yang terdistribusi kontinu. Ini saya ada yang kelupaan ya, menurut tutorial harusnya saya memberikan contoh satu contoh soal yang kontinu ya. Jadi mungkin saya berikan di kuis aja ya, untuk yang saya di modul tutorial tidak memberikan contoh tidak memberikan soal untuk yang muatan terdistribusi kontinu. Waktunya pendek, saya cukup tergesa-gesa membuatnya. Oke, maaf ya. Nah ini silahkan ini untuk yang menghitung, kan sudah ketemu rumusnya seperti ini ya. Tinggal dekinya menggunakan konsep rapat muatan, kemudian R-nya adalah ini jarak R. R-nya adalah berarti untuk muatan di sini, R-nya adalah D kuadrat X kuadrat dipitagoraskan ya, D dengan X, begitu. Dan nanti untuk muatan makin ke sini,
Ini sudah ada variasinya adalah X, begitu. Di sini memerlukan matematika yang lebih rumit begitu ya bentuk diferensialnya. Tapi sudah dicontohkan di sini ada. Oke, untuk cakram pun sama. Cakram dekinya seperti ini, jadi kita semua menggunakan rumus persamaan potensial untuk kasus, untuk kasus, batang panjang ya, ini kawat panjang, muatan terdistribusi kontinu pada kawat panjang begitu, untuk kasus lingkaran dan untuk kasus cakram ya. Lingkaran tuh cuma cincin ya, untuk ini kasus cakram. Jadi silakan Anda gunakan persamaan ini untuk menghitung kasus-kasus yang sudah kita bahas pada sebelumnya. Cuma sebelumnya kita menghitung medan listrik begitu ya. Kalau medan listrik kan ini E sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dq per R kuadrat ya, R kuadrat, tapi medan listrik adalah vektor. Jadi perhitungannya nanti di sini oleh ini arahnya kemana gitu. Nah, kalau ini kan skalar, V itu skalar, masukkan aja angka-angkanya saja. Kita tidak harus risau masalah ini arahnya kemana gitu, harus menjauhi atau menuju muatan ini begitu ya. Itu penjumlahan perhitungan untuk skalar untuk potensial lebih mudah daripada perhitungan untuk vektor begitu ya. Oke. Ini juga hadir sudah ya. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi delta V, V kurang V awal sama dengan, nah ini ya karena minusnya ya, minus V per Q. Silahkan, ini sudah saya turunkan juga. ES sama dengan turunan V terhadap ini. Karena E itu vektor, V-nya potensial tetap ya, diturunkan terhadap X, hasilnya adalah medan listrik arah X, ada minusnya. Turunkan terhadap Y arah Y, turunkan terhadap Z arah Z. Ini contoh soal ini sudah saya berikan juga di catatan tangan saya, begitu ya. Jadi ingat jangan ditumpuk belajarnya. Materi semester 2 lebih rumit dibanding materi semester 1. Saya pun sebagai yang menyampaikannya cukup lebih berat lah begitu ya. Oke, ini untuk cakram, tentukan medan listrik. Jadi diketahui V, pengen cari E. Nah, dibeginikan. Tapi menurut saya untuk kelas 2B tidak akan menggunakan soal-soal matematika yang terlalu rumit ya, integral diferensial yang terlalu rumit tidak akan diberikan di dalam ujian. Dan ujian nanti adalah ujian luring, jadi akan esai 5 soal ABC gitu ya, beranak soalnya. Tetapi sambil melihat perkembangan perkembangan COVID ya, perkembangan Omikron yang sekarang di Bandung sedang cukup meningkat begitu. Jadi Anda pun harus tetap jaga prokesnya supaya kita bisa melewati semester 2 ini dengan sudah sebagian luring dan bisa terjaga tidak terjadi sesuatu yang memberatkan seperti Juli tahun lalu ya. Banyak kematian yang tidak bisa diselamatkan karena rumah sakit penuh dan lain sebagainya. Jadi Anda yang sudah ada di Bandung jaga jarak, prokesnya dijaga begitu, hati-hati. Walaupun dikatakan Omikron tidak terlalu berat, katanya, tapi sekarang sedang puncaknya. Oke, ini juga sudah ya, U sama dengan W, ini seperti sama. Jadi Anda bisa pakai energi potensial seperti ini. Nah, di sini sama ya, kalau saya saya sudah saya jelaskan kalau ada muatan 3 buah seperti ini, berapa energi berapa energi potensial dalam sistem ini. Berarti ini energi potensialnya kan antara energi potensial 1,2, energi potensial 1,3, energi potensial 2,3 begitu. Tapi kalau pertanyaannya berapa energi Oke, nah ini untuk energi yang dirasakan oleh usaha untuk membawa muatan Q3 dari titik tak hingga ke tempat yang berjarak D dari Q1 ke Q2. Nah, ini ya pertanyaan seperti ini. Jadi di sini, ini misalkan Q3-nya asalnya kosong, kemudian dibawa ke titik ini. Nah, gitu ya. Jadi kalau mengatakan energi potensial, pertanyaannya harus benar gitu ya. Tidak berapa energi yang dirasakan oleh yang dialami oleh muatan Q3. Ya tidak gitu. Jadi energi potensial ini artinya energi yang digunakan untuk mengangkut Q3 dari tak hingga ke posisi Q3 ya.
Ini berarti energi baik oleh dengan Q2 maupun dengan Q1. Nah, kalau yang diamati adalah Q3 yang bergerak dari hingga ke sini, maka nanti kita menghitung menjumlahkannya Q13 dan Q31 dan Q32 begitu ya. Kalau yang pertanyaannya di sini adalah berapa usaha untuk membawa Q3 di titik tengahnya ke tempat yang berjarak D dari Q1 dan Q2. Jadi ini ada W-nya adalah W3/1 dan ada W3 dengan 2 begitu ya. Oke, tinggal ini ingat ini tinggal ini kalau ada muatan positif negatif harus dimasukkan. Seperti ini lihat, positif, negatif dan seterusnya. Kalau soal energi potensial dan potensial sampai salah di ujian tuh itu nyesel banget lah gitu. Karena ini kan cuma masalah ketelitian dan bukan penjumlahan vektor. Kalau di medan listrik, gaya listrik memang ada jebakannya tuh masalah vektor ya, masalah arah begitu ya. Lebih rumitnya di sana. Oke, silahkan ini untuk contoh-contoh soal berikutnya. Ini yang harus saya jelaskan ya. Ini adalah konduktor bermuatan ya. Konduktor bermuatan grafiknya seperti ini. Jadi di dalam bola potensialnya ada dan konstan. Di luar bola ini berbanding terbalik dengan R begitu ya. Tadi sudah saya turunkan ini di catatan saya. Di sini pun mungkin ini selesai ternyata ya. Ini yang ini penurunannya tadi bisa Anda lihat di catatan saya saja ya. Sebentar ini contoh. Mana bukan yang atasnya lagi ya. Nah ini ya. Nah yang ini bola konduktor. Bola konduktor. Saya tidak menentukan untuk bola isolator. Bola isolator Anda masukkan E-nya di dalam berapa, E-nya di luar berapa, nanti hitung V-nya pakai cara seperti ini lagi ya. Jadi nanti kalau Anda dalam ujian diberi soal apapun juga ya itu artinya ya silahkan kembangkan sendiri, prinsipnya sudah saya sampaikan dan sudah saya berikan cara menurunkannya dengan detail begitu ya. Oke. Itu yang barusan saya jelaskan adalah mengulang dari catatan tangan saya untuk nge-review aja ya sama. Oke, berikutnya saya akan masuk ke kapasitor. Jam 10:27 kalau lihat di agenda memang sekarang saya harus masuk ke kapasitor 1 jamnya ya. Oke, tidak apa-apa. Tadi saya agak lebih rinci cara menghitung potensial dari medan listrik untuk beberapa kasus walaupun untuk bola isolator tidak sempat saya turunkan ya. Memerlukan waktu buat menulis, tapi yang penting Anda memahami prinsipnya. Diberikan nanti soal seperti apapun juga harus bisa bagaimana cara membuat sketsa dari perubahan potensial ya. Ingat ketika sedang menghitung perubahan potensial atau energi potensial, Anda harus tetapkan dulu di mana acuannya begitu ya. Oke, terima kasih. Sekarang saya akan masuk ke kapasitor ya. Ini mudah-mudahan sudah cukup jelas ya. Kapasitor itu ibaratnya kresek lah tas begitu ya, tapi dia menyimpan muatan listrik. Jadi dia bisa menyimpan muatan sekaligus dia menyimpan energi listrik. Semua perkelahian di alam semesta ini, di muka bumi ini, itu adalah semuanya memperebutkan energi. Ya, orang butuh energi. Energi energi dari fosil, energi dari apapun dan seterusnya. Kita orang Indonesia bersyukur kita ada di Khatulistiwa di mana kita bisa mendapatkan energi yang setiap saat bisa kita rasakan selama sepanjang tahun. Di siang hari kita merasakan energi matahari. Itu adalah energi. Ya, merubah energi matahari menjadi energi listrik sekarang sedang booming yaitu menggunakan panel surya begitu ya. Itu energi dan energi matahari diserap menjadi energi listrik dalam panel surya tidak bisa kalau diserap 1000 maka menjadi 1000 tetapi biasa ada efisiensi. Umumnya efisiensi kita sudah belajar dalam topik Carnot ya dalam termodinamika. Efisiensi Carnot itu secara teori itu adalah paling maksimal 50%. Jadi umumnya efisiensi itu sekitar 30% lah sepertiganya ya. Karena saya sudah pernah coba ya. Bagaimana memanfaatkan energi matahari kemudian disimpan di dalam panel surya kemudian diambil menjadi dalam bentuk listrik itu kalau panel surya kita gunakan 1000 watt peak 1000 WP satu lembarnya 100 pp misalkan ada 10 lembar begitu itu ada 1000 watt itu yang diserapnya tetapi yang nanti bisa kita gunakan listriknya paling maksimal sepertiganya
Itu pun sangat bergantung pada keadaan matahari di siang harinya ya. Saat terik itu mataharinya bagus, bisa tinggi itu ya. Saat sore, makin redup energi panasnya, energi mataharinya makin kecil. Jadi kita harus bersyukur. Dan Anda ini semoga lahir dari kelas ini para ilmuwan begitu yang terus, berupaya mencari apa ya, fenomena alam ini baru sedikit saja yang sudah berhasil dikuak oleh manusia, masih banyak begitu. Ini kita hanya baru sedang membahas fisika yang dasar-dasarnya banget begitu ya. Nah, tapi jangan pesimis bahwa, eee kalau apa ya, kalau dengan perenungan, dengan berpikir serius dan memikirkanlah begitu ya secara serius, dengan pengertian dasar ini kan dasar, fisika dasar itu akan melandasi yang berikutnya nanti. Silahkan FTMD bicara material tentu ya. Ini, akan dikembangkan bentuk energi-energi lainnya begitu ya, dan energi tersebut akan melahirkan dari sains tersebut akan melahirkan teknologi begitu. Nah, ini yang dasar-dasarnya saja. Kita bicara tentang sudah masuk ke kapasitor. Kapasitor itu adalah device untuk nampung muatan listrik sekaligus menyimpan energi listrik begitu. Badan kita pun adalah kapasitor ya, yaitu kita makan menyimpan energi buat kita gunakan begitu dan seterusnya. Nanti kita belajar tentang magnet, magnet apa sumbernya, penyebabnya apa, bla 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 bla, nanti kita energi magnet pun ditampung dalam bentuk device untuk menampung energi magnet namanya induktor begitu ya. Terus begitu. Jadi nanti divariasikan kapasitor dengan induktor. Kapasitor menyimpan muatan listrik, induktor menyimpan muatan menyimpan medan magnet begitu. Nanti energi tadi menurut di hukum usaha energi, energi tersebut bisa dipindah-pindah ya, ingat transfer energi dan transformasi energi. Dari bentuk energi listrik ke energi magnet, ke energi cahaya, ke energi panas dan seterusnya begitu ya. Nah, sekarang kita baru membahas tentang eee, device untuk menyimpan energi listrik. Energi listrik dari mana? Ini kita baru membahas tentang, eee, sumbernya apa, dari mana? Dari muatan listrik. Setiap benda di alam semesta ini, ya terdiri dari, elemen terkecilnya ya, terdiri dari satu atom, atom itu berarti ada inti atom, ada kulit atom, kulitnya ada inti atom, ada proton, ya. Nah, ternyata kita dengan ngotak-ngatik proton, elektron, elektron, ini menghasilkan medannya, ditambahkan partikel lain ada energinya, begitu. Jadi kalau laki, kalau kita kembangkan ke masa yang lebih besar, makhluk makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya, misalkan manusia, ada laki, ada perempuan. Maka ketika laki perempuan ini, berdekatan atau timbul koneksi, yang sekarang tuh koneksi kan tidak selalu berdekatan ya. Sekarang dengan melewati, dunia maya, kita dihubungkan, energinya oleh gelombang, itu terjadi interaksi. Ternyata dari interaksi tersebut akan menciptakan energi, begitu. Jadi bicara partikel positif negatif, bicara manusia laki perempuan, bicara setiap makhluk hidup ini, ternyata nanti ya, kalau ini bisa, menjadi bahan perenungan sebagai ilmuwan, itu akan melahirkan, akan melahirkan, fenomena yang sama begitu ya, ada kesimetrianya, bentuk simetrinya begitu ya. Oke, nanti kita sekarang masih bahas tentang listrik, nanti bahas tentang magnet juga sama, ternyata nanti listrik dan magnet itu adalah saudara kembar. Dengan masing-masing memiliki perilakunya. Si magnet bisa jadi listrik, saudara kembar yang terkoneksi. Nah, listrik magnet namanya magnetik. Ketika elektromagnetik ini kemudian gangguannya dirambatkan, timbullah yang disebut dengan pembahasan gelombang elektromagnetik. Apa itu gelombang elektromagnetik? Yang kita rasakan sekarang ya. Kita bisa kuliah, saya seperti orang gila ngomong sendiri di depan laptop, Anda tahu sedang apa, kita disambungkan oleh gelombang begitu. Dan gelombang ini membawa energi. Sehingga sekarang ketika receiver dan transmitternya kita bisa terhubung ya, di belahan bumi manapun juga bisa terhubung. Itulah sekarang melahirkan teknologi. Sekarang, kalau menurut Pak Dirjen telekomunikasi itu Pak Ismail ya, beliau dari Teknik Fisika Angkatan 87. Sekarang kita sedang menuju pada 5G. Dari 3G hampir ditinggalkan, sedang 4G, tapi sekarang sudah mulai ke 5G.
Itu semua perkembangan teknologi tentu ada dasarnya ya. Ada, tidak mungkin 5G lebih kendor dibanding 4G. Artinya dengan 4G dibandingkan 3G saja ini sudah bisa membawa data yang lebih besar begitu. Lebih besar datanya, lebih cepat. Kalau mungkin 3G dulu kita WA-an, SMS-an, bisalah begitu ya ngirim kata-kata saja. Sekarang film atau video apapun juga sudah bisa dihembuskan, dialirkan demikian cepat. Jadi di sekitar kita walaupun tidak kelihatan oleh kita banyak jalan tol ya, jalan tol maya ya dengan bandwidth-nya tertentu. Begitu ya. Itulah ilmu pengetahuan dalam hitungan 2 tahun ini dari 16 Maret 2020 dan kita sekarang memasuki Februari 2022 hampir 2 tahun. Kita mengalami satu perubahan besar di dalam kehidupan sehari-hari dengan sebagian kehidupan kita berpindah ke dunia maya atau dunia online. Itu semua bukan oleh bantuan jin, tetapi ditemukan hasil perenungan ilmuwan dari fenomena alam. Ini baru awalnya dari masalah muatan titik, proton, elektron, kembangkan, kita merasakan hal ini ya. Ada cahaya, ada seterusnya. Oke, jadi itulah perkembangan ilmu pengetahuan dan itu baru sedikit saja yang berhasil dirumuskan, berhasil ditemukan oleh manusia yang memiliki keunggulan. Itu keunggulan tadi karena ada adanya kesungguh-sungguhan, adanya permohonan kepada yang menciptakan kita semua memudahkan dalam buat terobosan-terobosan untuk apa? Sebetulnya bukan untuk perkelahian saling mengalahkan. Sebaiknya sesama umat manusia itu bagaimana caranya supaya bisa dengan penduduk bertambah banyak, lingkungan bisa tetap nyaman, tetap adem, makanan cukup. Disitulah peran riset dan teknologi begitu ya. Diharapkan seharusnya bukan untuk peperangan tetapi untuk adanya saling tolong-menolong. Artinya arsitektur berkembang dengan bagaimana memodelkan sebuah rumah yang makin kecil, mungkin ke atas seperti tangan. Bagaimana makanan dengan nilai makin kecil masanya, makin cepat masa tanamnya, tetapi memiliki kalori yang besar dan seterusnya. Itu semuanya memerlukan riset. Riset ini semua adalah berbasis ilmu pengetahuan. Jadi beruntunglah orang-orang yang mencari ilmu, yang belajar dengan sungguh-sungguh karena dampak dari perenungannya itu adalah akan dirasakan dan dimanfaatkan oleh seluruh umat manusia. Ya, semoga di antara Anda pun mahasiswa kelas ini muncul 1-2 orang yang lahir ilmuwan-ilmuwan baru ya. Baik dalam hal apapun juga begitu ya. Apakah jalan tol maya kelihatan? Tidak kelihatan. Bandwidth istilahnya begitu ya. Kemarin sudah dibahas oleh Pak Dirjen. Bandwidth yang paling jadi sekarang bandwidth itu untuk setiap operator akan makin dipersempit katanya. Jalan tolnya diperluas. Jadi receiver transceivernya dipercanggih supaya alur lalu lintas di udara ini melalui gelombang ini makin bekerja dengan lancar begitu. Tetapi semua ini akan menjadi nol tidak berguna ketika listrik mati begitu ya. Oke, sekian. Itu semoga sedikit pemanasan pekan ketiga untuk Anda semua bahwa yang kita pelajari walaupun sebagaimana rumitnya, Anda jangan ini, katakanlah ada kerjaan setumpuk gunung, kunyahlah satu demi satu pahami ya. Saya yakin Anda semua anak muda masih tenaga segar begitu akan jauh lompat dari kita-kita yang kelompok tua ini begitu ya. Ini hanya memberikan pengertian dasarnya saja dengan tadi pemanasan dari saya supaya masalah arah Anda pahami arahnya begitu ya. Jadi walaupun mencerna ini rumit, sesuatu yang rumit tekuni saja satu demi satu dikunyah, langkahi selangkah demi selangkah. Saya yakin kita semua akan Indonesia ini sebagai negara kepulauan sudah sangat bersyukur banget kita tidak ada musim salju, musim dingin begitu ya. Kita bisa menikmati energi matahari yang full sepanjang tahun. Itu perlu kita syukuri dengan kerja keras ya. Oke. Semoga sedikit pemanasan tersebut bermanfaat buat Anda ya. Oke. Ini silahkan dibaca kapasitor ya. Struktur kapasitor merupakan dua logam dengan dimensi sama yang disusun secara simetri. Nah, di sini ada plat sejajar ya yang seperti ini.
Ini plat luasnya sama dan sejajar, jaraknya sama. Ada yang kapasitor bola, kapasitor bola berarti pusatnya sama konsentris namanya ini. Ada yang, kalau silinder sesumbu, setengahnya sumbu yang sama antara plat dalam dengan plat luar. Namanya koaksial, tapi ini tidak saya bahas ya. Kalau tidak di SAP untuk 3SS. Kemudian lihat ini di antara kedua logam ini di tengah-tengah plat positif negatif ya. Ini diisi motor positif yang sama dengan negatif gitu ya, sama itu semuanya. Kemudian definisikan kapasitor ini kapasitas penyimpanan yang disebut sebagai kapasitansi, di mana kapasitansinya adalah berapa muatan yang masuk ke dalam plat positif dan negatif ini, dan akhirnya menghasilkan potensial berapa. Jadi C adalah perbandingan antara kalor yang diberikan dengan potensial yang dihasilkan gitu ya. Oke, jadi muatan sama dengan C kali V. Oke, satuannya adalah farad kalau penemunya. Ini yang ingin saya jelaskan di sini sedikit lagi ya. Ini ada muatan positif. Jadi kalau kapasitor itu pasti ada dua sisi yang luasnya sama ya kalau untuk pas sejajar. Ini muatannya positif, maka yang ini pun muatannya negatif. Positif Q, ini negatif Q begitu ya. Untuk yang bola, yang ini dalam muatan positif, yang ini adalah muatan negatif. Jumlahnya besarnya sama. Apa, plus Q ya minus Q ya. Nah, yang berikutnya adalah di sini ini, untuk mengisi ini kita hubungkan dengan catu daya ya, karena ini kita bicara tentang arus searah, catu daya, kita gunakan misalkan baterai begitu ya, nanti ini akan mengalir muatan. Ini kan wadah ya, ini kresek device untuk menyimpan muatan, maka dari mana sumber muatannya? Kita hubungkan dengan sumber muatan. Nah, di sini muatan nanti saya on-kan baterai, dia mengisi ke sini, bergerak ke sini, begitu ya. Ini muatan positifnya ke sini, dan di sini akan terisi muatan kutub ini adalah muatan negatifnya ya, negatif. Nah, yang muatan ini positif, ini negatif, sudah bahas di depan, ini akan menghasilkan E di sini 0, E di luar plat ini 0, dan E itu akan di dalam sini. Dari positif arahnya E adalah dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan, ke sini arah E-nya. Ini adalah di sini 0, di sini 0, maka di sini ada E dari arah kutub positif ke kutub negatif. Kenapa ada arah? Karena E adalah besaran vektor, sedangkan besarnya adalah Q per epsilon 0 A begitu ya. Nah, kemudian misalkan jarak platnya adalah ini D, berarti ini kita asumsikan plat positifnya pada titik X sama dengan 0, kemudian plat yang negatif diisi muatan negatifnya ada pada posisi plus D begitu ya. Kemudian kalau ini kita hubungkan dengan positif, mengalir muatan positif, yang ini kita hubungkan dengan bumi ini digroundingkan ya. Tanah ini adalah konduktor baik ya, konduktor terbaik, dia akan langsung bumi ini kan demikian luas. Jadi ini ketika kita menghubungkan dia dengan bumi, ini muatan akan ke sini dan ini akan dianggap seolah-olah menjadi nol karena dia akan terdistribusi ke permukaan bumi sebagai konduktor terbesar ya, tanah ini begitu. Sehingga nanti di sini menjadi potensial sama dengan nol. Nah, seringkali inilah yang dijadikan sebagai acuan ya. Tadi kita sudah menghitung bagaimana menghitung potensial, harus ada potensial acuan. Nah, kita gunakan potensial acuannya adalah kutub positif yang digroundingkan. Di sini V sama dengan 0 begitu. Digroundingkan ke tanah, maka di sini akan mengalir ke sini sehingga ini konduktor terbaik semua masuk ke sini dan ini dianggap netral sehingga di sini V sama dengan 0 begitu. Nah, nanti perbedaan potensial ini kutub A lebih positif dibanding kutub B, misalkan dia perbedaan potensial 12 volt. Itu berarti yang tercatat perbedaan potensial 12 volt itu menunjukkan potensial dari catu daya sumber tegangan ini begitu ya. Karena ini sudah di-groundingkan, dinolkan sebagai acuan begitu. Ya. Oke, ini fisisnya. Anda mengerti ya kenapa di sini E0, di sini E0, lihat di depan sudah saya jelaskan. Langsung masuk ke sini, saya turunkan lagi di sini cara menghitungnya. Nah, di sebelah kiri plat E-nya 0, di sebelah D, kanan D, plat adalah 0, 43, 43 ya, maaf. 0 sampai D di sini saya masukkan saja nih. Di sini ini parah E oleh negatif berapa? Lihat di pelajaran sebelumnya, maka dijumlah adalah sekian hasilnya ini di dalam plat begitu. Sebagai acuan digroundingkan ini V pada titik D sama dengan 0 sebagai acuan. Masukkan lagi delta V E dot delta S sama dengan sekian. Integral A di acuan X sama dengan D berarti si D. Acuannya kan ada di D ya, di titik X sama dengan D.
Di sini rumusnya, ini berarti dari D menuju 0, ya. Ini kita kan mau menghitung X sebelah kiri ini X lebih kecil dari 0, yang ini berarti ya, kita menghitung potensial di sini. Bahkan sebagai 0, sebagai acuan. Acuan mau ke X, maka acuan ke X sama dengan 0 dulu. Berarti dari sini ke sini. Karena kenapa? Karena E di sini dengan E di sini berbeda, begitu ya. Semoga bisa dipahami. Di sini berarti dari D ke 0 dulu, X sama dengan D ke X sama 0, E dot DR, minus lagi ini minus, 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 ini dari 0 baru ke X. X-nya adalah sebelah kiri plat positif tadi, begitu. Tinggal Anda masukkan, ini silahkan, masukkan, masukkan. Ya. Di sini E-nya 0, maka ini pasti 0. Tinggal ini Anda turunkan. Ketemulah seperti ini. Ya, yang ini nih. Yang ini. Positif Q epsilon A kalikan D. Begitu. Maaf, kenapa jadi pindah. Oke, saya perbesar saja. Nah, ini ya. Nah, kemudian kita hitung pada tengah-tengah plat XD. Saya hitung, ini acuan tetap di D ya. X tujuan acuan. Jadi D ke posisi X. X-nya berarti tengah-tengah plat. Masukkan minus, ini E-nya, ini perpindahannya. Ingat perpindahan IDX positif. Anda masukkan ketemu seperti ini. Ya. Masukkan untuk di depan di sebelah kanan plat negatif. Masukkan, maka dari D acuan langsung ke tujuan. X-nya kan sebelah kanan. E-nya 1 saja di sini 0. Oke. Di sini ketemu di sini di sebelah kanan potensial 0, di sini potensial ada, di sini potensial yang ini ya, di tengah-tengahnya potensialnya ini. Oke. Nah, kemudian kita hitung. Kita lihat beda potensial antara kedua plat itu X0 sama dengan X sama dengan D. Kita gunakan yang mana? Kita gunakan yang ini ya. D terhadap X kita masukkan nanti X-nya 0 begitu ya. Jadi delta V, yang ini delta V sama dengan Vx min Vd, hasilnya adalah ini. Hasilnya ini. Kemudian ini Vx, artinya ini dihubungkan dengan satu daya ya, berarti ini potensial satu daya. Kalau misalkan baterai, kita gunakan baterai ada 1,5 volt kali 4, ya berarti 6 volt begitu ya. Ini berarti V satu daya, ini adalah V acuan, adalah 0 karena digroundingkan. Ini masukkan Q epsilon 0A kalikan D. Masukkan ini kita X-nya pada 0. Tadi kita kan mau menghitung beda potensial antara kedua plat. Platnya ada di mana? Platnya ada di posisi X sama dengan 0 sampai dengan X sama dengan D begitu ya. Nah, tinggal masukkan di sini X-nya sama dengan 0 begitu. Maka menjadi V satu daya kurang ini delta V, ini per ini kalikan D. Ini adalah delta V ini sama dengan V satu daya yang diukur oleh alat ya. Oke. Tulis ulang persamaan ini. Persamaan ini Q epsilon A per D sama dengan V. Maka Q sama pindah ke kanan, epsilon A per D kalikan V. Maka di sini kita tahu definisi sebelumnya Q sama dengan C kalikan V. Ini Q, ini V, maka yang ini epsilon AD itu menunjukkan nilai C. Inilah kapasitansi untuk kapasitor plat sejajar. Epsilon tetapan, A luas plat, D adalah jarak antar plat. Inilah kapasitansi. Ya. Kalau kita mendesain kapasitor, berarti ini kita hitung D-nya berapa, A-nya berapa, dan ini tetapan begitu ya. Ini kita belum menggunakan di elektrik ya, di tengah-tengahnya masih kosong, masih udara saja begitu ya. Oke, dari sini turunkan seperti ini. Oke, kita lihat medan listrik di tengah-tengah plat adalah Q per epsilon kali A. Kita tahu juga dari perumusan sebelumnya bahwa V potensial adalah E dikalikan jarak antar plat. Jarak antar platnya adalah D ya. Maka di sini artinya Q sama dengan E kali epsilon A. E sendiri sama dengan V per D ya, dan seterusnya. Oke, sama penurunan seperti itu. Silahkan, sama saja. Dari mana Anda menurunkan berlaku konsisten begitu ya. Oke, jam 10:04 nampaknya sudah dulu ya. Tolong usahakan nanti jangan telat biar kita bisa selesainya tepat 50 menit kali 2 jam. Saya sudah sampai sini berarti ya kita hari Rabu pagi kita lanjutkan dengan menyelesaikan kapasitor. Kemudian pekan depan ada kuis untuk gaya dan medan listrik. Kuis nanti itu dianggap sebagai latihan soal dari saya.
Jadi saya berkewajiban untuk memberikan solusinya. Kalau ngetik susah, saya tulis tangan, di-scan-kan saja ya. Oke, terima kasih. Kalau ada yang ingin bertanya, mangga silahkan. Oke, tidak ada yang bertanya. Sejauh ini belum, Bu. Oke, terima kasih. Invite, oke. Sekian kalau dari yang saya pikir kita cukup sampai di sini ya kuliah untuk pertemuan pertama pada pekan ke-1. Apakah slide dan catatan sudah mulai Anda baca-baca? Silahkan diberi komentar ya kalau misalkan sangat membantu. Terima kasih. Kalau misalkan Bu masih kurang karena apa-apa pada silahkan Anda sampaikan saja ya. Oke, sekian. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak, Bu.